Jemaat Tuhan, saya sapa kita semua shalom. Kita bersyukur sedang jemaat Tuhan karena sampai hari ini kita ada semua karena kasih karunia-Nya. Mari kita siapkan hati kita kembali pada renungan kita. Kita memuji Tuhan, kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita kembali membuka Alkitab kita, 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Bozez, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mihmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi."
Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjata. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari seperempat ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di ladang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari, karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita bacakan hari ini lanjutan dari firman Tuhan satu hari yang lalu tentang pertempuran antara orang Israel dengan orang Filistin. Tema kita hari ini, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ambil tema renungan hari ini di ayat yang ke-6. Yonatan berkata seperti ini, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lagu awal kita tadi berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertempuran antara orang Israel dengan orang Filistin, ini pertempuran yang besar. Tetapi coba perhatikan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seorang yang bernama Yonatan, anak Raja Saul, punya iman besar. Dia berkata kepada pembawa senjatanya, mari kita menaik ke atas gunung itu. Kalau mereka menyuruh kita naik ke tempat mereka, maka kita akan naik. Sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Bapak Ibu,
mereka hanya 2 orang. Tetapi coba perhatikan di ayat yang ke-14 ini. Sekalipun mereka 2 orang, mereka dapat mengalahkan 20 orang dalam waktu sekejap. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan adalah kunci kemenangan. Mengandalkan Tuhan adalah kunci kemenangan. Secara manusia, Yonatan dan pembawa senjatanya tidak akan pernah mungkin menang dalam peperangan ini. Karena apa? Mulai dari jumlahnya yang 2 orang, yang mereka hadapi adalah gerombolan. Tetapi perhatikan, karena Yonatan punya iman dan punya keyakinan besar, kalau Tuhan yang berperkara, tidak melihat berapa banyak jumlah orang, banyak sedikit, kalau Tuhan yang berperkara, kita menjadi orang-orang pemenang. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kekalahan yang pertama ini menimbulkan huru-hara yang besar. Perhatikan Bapak Ibu, mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. 15 saya bacakan. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi bergetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Bapak Ibu, yang meninggal di waktu peperangan pertama yang dilakukan oleh Yonatan dan pembawa senjatanya hanya 20 orang. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pasukan pengawal. Ini pasukan pengawal yang dimaksud di ayat yang 15 ini adalah pasukan pengawal orang Filistin mengalami kegentaran. Karena apa? Tuhan telah berpihak kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Benar yang dikatakan oleh Yonatan, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang, Tuhan mampu memberikan kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang untuk diri kita, masing-masing kita sedang jemaat Tuhan, kita akan menjadi pemenang ketika kita mengandalkan Tuhan. Karena kunci kemenangan adalah ketika kita melihat dan mengandalkan Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak uang kita, tidak peduli seberapa besar jabatan, tinggi jabatan kita, tidak peduli kita di dalam pekerjaan sudah permanen, tetapi kalau tidak kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi pemenang di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya yang pertama tadi, kunci mengandalkan Tuhan adalah kunci kemenangan. Yang kedua saya sampaikan kepada kita, ketika kita mau mengandalkan Tuhan, maka Allah yang berperang ganti kita. Engkau hanya memandang dengan penuh keheranan. Perhatikan ayat 20. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan, selain kegentaran terjadi di tengah-tengah pasukan orang Filistin, terjadi huru-hara yang besar. Mereka menikam satu dengan yang lain. Orang Israel hanya berdiam diri dan memandang dengan penuh keheranan. Musuh mereka saling berperang satu dengan yang lain. Musuh mereka bukan melawan mereka, tetapi musuh itu saling menikam, padahal mereka satu bangsa. Kalau bukan karena Tuhan, karena apa lagi hal ini terjadi? Semua karena Tuhan. Perhatikan kembali ayat 15 terjadi. Menjadi kegentaran yang dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kalahkan dunia dengan iman kita.
seperti iman yang dimiliki oleh Yonatan. Karena Allah mampu memberikan kemenangan bagi setiap orang yang melihat dan mengandalkan Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penyelamatan Allah tidak terlambat. Perhatikan ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Tadi ayat 20 saya sudah baca, sekarang 21. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel telah bersembunyi di pegunungan Efraim, mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Bapak Ibu, penyelamatan Allah tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Orang Israel belum masuk dalam pertempuran, tetapi mereka telah melihat anugerah dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Saya harap semua sidang jemaat Tuhan senantiasa melihat kepada Tuhan. Mau tidak ada jalan keluar, percayalah. Karena penyelamatan dari Allah, jalan keluar dari Allah tidak pernah terlambat asal kita sungguh-sungguh berharap kepadanya. Iman itu benar, iman itu memampukan kita berjalan sekalipun kita tidak melihat apa yang kita harapkan. Selanjutnya, Allah membela orang yang berharap kepadanya. Perhatikan ayat yang ke-6 tadi Bapak Ibu, ayat yang terakhir. Yonatan berkata apa tadi? Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Iman yang besar ini membangkitkan semangat Yonatan, dan iman yang besar ini menimbulkan kemenangan bagi Yonatan. Kita sudah baca tadi Bapak Ibu dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23, yang mereka alami adalah kemenangan. Saya rindu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan yang dialami oleh Yonatan bersama dengan seluruh umat Israel menjadi kemenangan kita. Mari katakan dalam hati kita dengan penuh iman, Allah mampu memberikan pertolongan. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Mau apapun persoalan kita, Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Tuhan sangat mampu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya bagi-Mu tidak sukar untuk menolong kami, tidak sukar untuk memberikan jalan keluar kepada kami, asal kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami sepanjang satu hari ini kami serahkan di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.